Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulandia Rolisa Fitri, NIM 0054. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempraktekkan mengenai penyuluhan donor darah. Selamat pagi, selamat datang pada acara donor darah di Kelurahan Dauhpuri pada hari Rabu 17 Februari 2021. Melalui kegiatan donor darah Karang Taruna Satya Mahardika Kelurahan Dauhpuri, kami tingkatkan peran pemuda-pemudi dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, sebelum kami melakukan pengambilan darah, kami dari Karang Taruna akan sedikit memberikan materi mengenai donor darah. Kami juga mempunyai slogan, yaitu darahmu menyelamatkan saudaramu, keluargamu, teman-temanmu, kekasihmu, dan juga dirimu sendiri. Jadi, satu tetes darah sangat berarti buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Amalia, NIM P1337422400008. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas di dalam video ini ya. Yang pertama itu ada pengertian donor darah, yang kedua ada syarat-syarat donor darah, yang ketiga ada siapakah calon bagi pendonor darah, yang keempat ada efek samping bagi pendonor darah, yang kelima ada manfaat donor darah, yang keenam ada prosedur donor darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian donor darah itu sendiri. Nah, donor darah adalah menyumbangkan darah untuk maksud dan tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses menyumbangkan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang sedang membutuhkan darah. Sedangkan resipien adalah orang yang menerima darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya Berlian, NIM 1337434220021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang syarat donor darah dan siapa saja calon pendonor darah tersebut. Syarat donor darah yang pertama, laki-laki dan perempuan berusia 17-65 tahun dan memiliki minimal berat badan 45 kg. Yang kedua, tidak memiliki riwayat pendarahan abnormal. Dan untuk wanita yang sedang hamil, menyusui, dan haid, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Dan yang ketiga, tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti jantung, paru-paru, dan hemofilia. Dan yang terakhir, memiliki kadar hemoglobin 12,5 gram persen sampai 17,0 gram persen. Dan tekanan sistol 100 sampai 170 mmHg. Dan untuk diastolnya 70 sampai 100 mmHg. Selanjutnya, siapakah calon pendonor darah tersebut? Yang pertama, calon pendonor tidak digigit binatang yang terinfeksi rabies selama 1 tahun terakhir. Dan yang kedua, donor terakhir 8 minggu maksimal 5 kali dalam per tahun. Dan yang ketiga, tidak menerima transfusi 6 bulan terakhir dan tidak demam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan presentasi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniesa Zatunafsi dengan NIM P1337434220042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Ada pula manfaat dari donor darah, yaitu yang pertama, tentu saja kita akan mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan nyawa orang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan sang pendonor menjadi terpantau karena kondisi kesehatan akan dipantau secara teratur. Yang ketiga, dapat bergabung dalam organisasi PNI untuk menambah relasi atau teman dan beberapa di kegiatan kemanusiaan.
Yang ketiga, dapat meningkatkan jumlah pendonor sukarela yang mendonorkan darahnya. Ketika kita sudah mendonorkan darah, biasanya akan terjadi reaksi bagi si pendonor tersebut. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan lemas, pucat, mual, kejang, penurunan kesadaran, atau bahkan sampai pingsan. Biasanya penyebab orang yang pingsan setelah donor darah yaitu yang pertama, pendonor belum makan, kedua, kurang istirahat, yang ketiga, stres, yang keempat, gula darah rendah, kelima, gangguan irama jantung, dan yang terakhir, bisa jadi karena kekurangan cairan atau dehidrasi. Nama saya Amelia Dwi Agustina, NIM 040. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai prosedur pengambilan darah donor. Yang pertama, pendonor mengisi formulir pendaftaran dan kuesioner kesehatan. Yang kedua, pendonor akan dicek berat badannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga, pendonor akan dicek kadar hemoglobinnya. Untuk kadar hemoglobin sekitar 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Yang keempat, yaitu cek kesehatan, misalnya tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan lain-lain. Lalu yang kelima, pengambilan darah. Pendonor yang sudah dikatakan sehat jasmani dan rohani dan sudah sesuai dengan syarat-syarat donor, maka akan diambil darahnya. Lalu selanjutnya refreshment. Dan yang terakhir, pendonor mengambil kartu donornya dan akan diberi vitamin. Keuntungan mendonorkan darah. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Donor darah membantu tubuh untuk membuang kelebihan zat besi. Zat besi yang berlebihan dalam darah dapat menyebabkan oksidasi kolesterol. Hasil dari proses oksidasi tersebut dapat menumpuk pada dinding arteri dan meningkatkan risiko terjadi serangan jantung dan stroke. Melalui donor darah, kadar zat besi dalam tubuh dapat menjadi lebih stabil dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, memproduksi darah baru. Keuntungan donor darah juga meningkatkan produksi sel darah merah. Karena saat melakukan donor, sel darah merah akan berkurang. Sumsum tulang belakang pun akan segera memproduksi sel darah merah baru untuk mengganti yang hilang. Dengan rutin melakukan donor darah, tubuh kamu pun terpicu untuk melakukan pembentukan darah yang baru yang lebih segar. Yang ketiga, kesehatan psikologis. Keuntungan donor darah yang tak kalah penting adalah fakta bahwa menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis. Yang keempat, mendeteksi penyakit. Setiap kali hendak mendonorkan darah, Anda akan menjalani pemeriksaan dasar rutin, seperti pemeriksaan berat badan, suhu tubuh, nadi, tekanan darah, dan kadar hemoglobin. Bagi pendonor, pemeriksaan ini tentunya berguna untuk mendeteksi penyakit tertentu secara dini. Jadi, selain membantu orang lain yang membutuhkan darah, Anda juga dapat mendapatkan cek kesehatan secara cuma-cuma. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Ayo donorkan darahmu. Tetes darahmu dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.